Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Dipandu firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 1. Tapi saya akan membacakan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Dilanjutkan dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 mengatakan untuk segala sesuatu di muka bumi ada batasnya. Demikian juga tentunya dengan hidup pribadi kita. Lebih lanjut, dalam kitab Mazmur, di dalam pasal 90 ayat 10 di sana dikatakan masa hidup kami adalah 70 tahun, jika kuat mencapai 80 tahun, dan kebanggaannya adalah keluh dan kesah. Demikianlah tubuh jasmani kita, faktanya dari sehari ke sehari semakin merosot. Kita semakin tua, tidak ada orang yang semakin muda. Dan itu tentunya sangat ditakuti oleh setiap orang mengakhiri waktu di dunia ini. Maka manusia berlomba-lomba mempertahankan waktu. Dan usaha yang demikian adalah sia-sia. Karena waktu itu tidak pernah diberhentikan. Dia berjalan dan berjalan terus-menerus. Demikian juga misalnya masa dan usia hidup di dunia tidak dapat dipertahankan. Karena orang berjalan menuju kepada masa tuanya dan masa akhir meninggalkan dunia ini. Manusia berusaha mempertahankan hidup lama di dunia ini dengan pola hidup sehat, memakan ramuan dan obat-obatan yang dikatakan awet muda, memakai makeup dan lain sebagainya, berolahraga dengan teratur, tapi sekali lagi itu tidak akan pernah dapat menghambat kita untuk dibongkar dari kemah yang lama ini. Tubuh jasmani yang dari sehari ke sehari faktanya merosot dan Rasul Paulus melihat itu. Bila kita mau mempertahankan tubuh jasmani di dunia ini, maka tentunya hidup keseharian kita akan penuh dengan keluh dan kesah dan ketakutan. Karena dari sehari ke sehari, penyakit juga makin bertambah. Ada orang yang mencoba membohongi kehidupan itu. Ketika bertegur sapa dengan yang lain, dia mengatakan, wah kamu itu makin muda. Sesungguhnya dia membohongi orang yang dia lihat dan membohongi diri sendiri. Karena faktanya tidak ada orang yang makin muda, tetapi makin tua dari sehari ke sehari. Dan dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, walaupun tubuh jasmani dari sehari ke sehari makin merosot, tetapi mereka tidak tawar hati, bahkan menghadapi maut sekalipun tidak takut. Dan itu ketakutan umum manusia. Takut makin tua dan takut mati meninggalkan dunia ini. Dan untuk memperjuangkan, mempertahankan kehidupan ini, hidup keseharian menjadi keluh dan kesah, hidup keseharian menjadi penderitaan, hidup keseharian menjadi ketakutan yang terus-menerus. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus, supaya kita jangan fokus dengan tubuh fisik kita, tetapi mari kita fokus dengan tubuh rohaniah kita. Tubuh jasmani kita boleh dari sehari ke sehari semakin merosot, tapi apabila tubuh rohania kita dari sehari ke sehari semakin dibaharui, maka semangat kita, roh kita akan menyala-nyala. Dan sampai masa tua pun kita akan membuahkan buah-buah yang baik.
Mari kita dalam melakukan kehidupan di dunia tidak fokus hanya melihat hal-hal fisik dan hal-hal duniawi, tapi fokus untuk perjalanan ke depan, membuahkan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Mencari kerajaan Allah berarti membangun kehidupan spiritualitas, membangun kebenaran yang menjadi prinsip di dalam kehidupan, dan bukan mengorbankan kebenaran dan spiritualitas demi materi. Dan setelah kebenaran Tuhan itu, spiritualitas, tubuh rohania, dan kehidupan rohania kita, dan juga kebenaran kita letakkan dengan baik, maka itu pun, itu kehidupan dunia tadi, semua materi menjadi tambahan. Maka dengan demikian, ketika kita diingatkan bahwa tubuh kita ini adalah kemah sementara dan ini akan dibongkar, kita sudah percaya Tuhan telah menyediakan kemah yang abadi bagi kita nanti di sorga. Maka karena itu Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi realita semakin menua dalam kehidupan, banyak penyakit dan juga penderitaan di dunia ini, itu tidak berarti apa-apa dengan sukacita yang kita harapkan. Maka jangan fokus dengan penyakit, jangan fokus dengan semua proses penuaan, jangan fokus hanya dengan materi di dunia, tetapi fokuslah dengan hidup spiritualitas kita, hidup yaitu tubuh rohania kita. Dan mari kita fokus dengan kemah kita yang di sorga. Berlari-larilah menuju tujuan yang pasti tersebut. Maka hidup kita menjadi hidup yang penuh sukacita di dalam pengharapan, yang sabar di dalam kesesakan, dan tetap optimis berlari untuk menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami berlari untuk tujuan yang pasti dalam kehidupan kami. Maka arahkan mata hati dan juga jiwa tubuh rohani kami untuk kehidupan yang kekal, kemah kekal kami di surga. Tidak fokus kepada kehidupan di dunia. Dengan demikian kami akan bersukacita walau dari sehari ke sehari tubuh jasmani kami merosot dan menghadapi berbagai banyak proses dan juga problem dan penderitaan di dunia, karena kami tahu kami akan dimenangkan di dalam kemah abadi di rumah Bapa di sorga. Maka mampukan kami melakukan semua itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.